Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Anissa Dia. Saya dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Wahid Hasim Semarang. Di sini saya akan berpresentasi dengan tema pengantar manajemen dan organisasi. Dengan subtema yang pertama adalah definisi dan fungsi manajemen. Yang kedua, fungsi-fungsi manajemen. Yang ketiga, prinsip-prinsip manajemen. Yang keempat, sarana manajemen. Yang kelima adalah proses manajemen. Baik, di sini saya akan memulai dengan definisi manajemen dan fungsinya. Definisi manajemen sebagai seni mengatur dan melaksanakan. Manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen sendiri adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Berikut fungsi-fungsi utama manajemen menurut James A. F. Stoner. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Tahap ini menunjukkan bahwa para manajer memikirkan tujuan dan kegiatannya sebelum melaksanakannya. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing. Tahap ini berarti para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya bahan yang dimiliki. Ada 6. Yang pertama, orang. Yang kedua, uang. Yang ketiga, bahan-bahan. Yang keempat, cara. Yang kelima, mesin-mesin. Dan yang keenam, pasar. Nah, berbicara tentang orang adalah sarana yang paling penting dan faktor yang dominan serta menentukan dalam proses manajemen. Yang kedua ada uang. Setelah manusia pasti kita membutuhkan uang. Nah, uang adalah sarana sebagai pencapaian tujuan, karena dengan uang bisa membiayai semua prosesnya. Yang ketiga ada bahan-bahan. Bahan-bahan adalah sebagai sarana pokok dalam usaha produksi maupun perdagangan, bahan mentah ataupun bahan matang. Keempat, ada cara. Setelah ada bahan, maka akan diolah untuk menjadi barang jadi. Maka dari itu, pengolahan inilah diperlukan cara tertentu yang sangat efisien dan efektif. Dan yang kelima, ada mesin-mesin. Dengan mesin, kerja akan semakin cepat dan lancar saat proses penyelesaian pekerjaan. Dan yang terakhir ada market atau pasar. Kegiatan bidang pemasaran merupakan kegiatan puncak. Kegiatan ini adalah penentu keberhasilan kita dalam manajemen. Apakah kita akan mendapatkan laba ataukah akan mendapatkan rugi? Itu adalah proses yang terakhir saat kita berada di pasar. Maka dari itu, proses ini adalah perlunya kita untuk dapat memasarkan produk dengan baik dan benar. Kita akan masuk ke subtema yang terakhir, yaitu proses manajemen. Proses manajemen adalah daur beberapa gugusan kegiatan dasar yang berhubungan secara integral yang dilaksanakan di dalam manajemen secara umum, yaitu proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan, dan proses pengendalian dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis. Semua gagasan itu didasarkan pada praanggapan yang menghendaki pembagian proses kerja para manajer menjadi bagian-bagian yang dapat dilaksanakan. Proses-proses itu berulang dinyatakan sebagai langkah-langkah dasar manajemen, batu-batu fondasi manajemen. Yang pertama itu proses perencanaan, meliputi gagasan bahwa manajemen mengantisipasi berbagai kondisi seperti peluang dan kendala di masa depan dan berusaha menetapkan lebih dulu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang akan mereka capai. Ada proses pengorganisasian, berarti menempatkan orang dan prasarana serta sarana dan sumber daya dalam suatu tata hubungan. Yang ketiga ada proses pelaksanaan, meliputi pemberian arahan, perintah kerja, dorongan, dan motivasi kerja, serta pemecahan masalah. Dan yang keempat adalah proses pengendalian, dilakukan dengan pengamatan, mencermati laporan, dan melakukan inspeksi supaya pekerjaan di semua bagian sesuai dengan persyaratan, kualitas, dan ketentuan secara hasil.
Alhamdulillah, subtema dari nomor 1 sampai nomor 5 sudah saya paparkan. Di sini, saya mau bilang terima kasih dan mohon maaf jika banyak salah kata yang telah saya lontarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.